Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Bapak akan mengajar tentang teks prosedur. Sebelumnya, anak-anak apa ada yang tahu teks prosedur itu apa? Ya, bagus kalau ada yang sudah tahu. Bagi yang belum tahu, mari kita simak penjelasan berikut yang ada di atas ini. Ya, setelah anak-anak membaca materi tadi, jadi teks prosedur itu sebenarnya adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, langkah-langkahnya itu harus berurutan. Teks prosedur ini bisa ditemui di banyak tempat, semisal di majalah seperti yang ada di contoh seperti ini. Nah, di majalah itu biasanya untuk wanita-wanita biasanya ada kiat-kiat membuat wajah tetap cantik, wajah tetap awet muda, seperti itu. Biasanya wanita-wanita suka hal yang demikian. Dan biasanya kalau wanita-wanita kan juga suka menyetrika. Itu biasanya di kardus setrikanya itu biasanya ada contoh-contoh bagaimana cara menggunakan setrika seperti itu. Dan bahkan di apotek seperti obat-obatan seperti itu juga ada langkah-langkah mengonsumsi, bisa seperti manfaatnya apa saja, dosisnya seperti apa, harus dipakai berapa kali, sehari harus dikonsumsi maksimal berapa kali, seperti itu. Dan bahkan untuk makanan-makanan seperti makanan siap saji itu juga ada petunjuk sajiannya seperti itu, seperti langkah merebus, langkah memasak, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk tujuan teks prosedur itu sendiri yakni untuk menjelaskan langkah-langkah suatu kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dari teks prosedur itu mampu memahami langkah-langkah tersebut secara tepat dan akurat sehingga tujuan yang sudah dicapai itu semakin mudah seperti itu. Nah, berdasarkan tujuan dari teks prosedur tadi, teks prosedur ini dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, teks prosedur yang berfungsi sebagai panduan untuk kita dalam memainkan atau menggunakan suatu alat. Semisal seperti memainkan alat musik. Nah, itu kan ada langkah-langkahnya, prosedur-prosedurnya. Misal kalau kita memainkan seruling, nafasnya harus yang seperti apa, dan memainkan gitar, kita memetiknya itu seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, untuk teks prosedur yang kedua, itu teks prosedur yang akan memandu kita dalam membuat suatu hal. Misal kita hendak membuat roti gulung seperti itu, di sana kan dijelaskan juga bahan-bahannya, cara-caranya, langkah-langkahnya seperti apa dan porsinya seperti apa akan dijelaskan di teks prosedur yang seperti itu, proses pembuatan makanan. Dan yang ketiga, teks prosedur yang berfungsi untuk sebagai panduan kita dalam melakukan suatu kegiatan seperti menari dan lain sebagainya seperti itu. Menari pun ada langkah-langkahnya, ada prosedur-prosedurnya yang harus dilaksanakan sehingga tarian itu mungkin tidak akan membuat kita keseleo sehingga kita tariannya tepat seperti itu. Nah, untuk ciri teks prosedur sendiri ditinjau dari isinya terdapat 3 hal. Yang pertama itu ada panduan langkah-langkah dalam melakukan kegiatan. Nah,
Dalam teks prosedur sendiri kan ada semisal teks prosedur dalam mencuci tangan, itu biasanya ada misal ada 10 langkah. Nah, berarti 10 langkah itu termasuk ke dalam ciri yang pertama tadi, ada langkah-langkahnya, kegiatan yang harus dilakukan, seperti itu. Dan yang kedua, ciri isinya yakni ada aturan atau batasan dalam melakukan suatu hal. Semisal mencuci, aturannya itu harus agak ditekan seperti itu, dan airnya harus air mengalir seperti itu, tidak boleh air yang menggenang seperti itu. Dan yang ketiga, itu ada kegiatan atau langkah yang harus dilakukan itu harus urut. Jadi misalnya yang di pertama tadi ada 10 langkah, itu 10 langkahnya harus memang urut, tidak boleh nomor 5 dulu, tidak boleh nomor 7 dulu, harus 1, 2, 3, 4, sampai 10 harus berurutan seperti itu. Nah, ketiga hal tadi itu merupakan ciri isi dari teks prosedur itu. Nah, agar anak-anak semakin paham, cobalah kalian untuk memahami teks prosedur berikut yang akan ditampilkan di slide berikutnya ini. Nah, dari teks itu, coba kalian pahami, kira-kira tujuan dari teks prosedur itu apa sih ya? Dan bahkan itu termasuk jenis teks prosedur apa gitu. Itu yang pertama. Selanjutnya ada teks yang kedua lagi. Kalian cek lagi. Coba kalian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana itu, kira-kira teks tersebut termasuk dalam jenis teks prosedur yang seperti apa ya, dan tujuan adanya teks prosedur itu apa, seperti itu. Nah, seperti itu. Coba kalian melatih diri kalian untuk memahami materi ini. Sekian pemaparan materi dari teks prosedur. Semoga anak-anak semakin paham ya. Dan tadi sudah Bapak jelaskan mengenai apa itu pengertiannya teks prosedur, tujuan dari adanya teks prosedur, jenis-jenisnya teks prosedur, dan ciri isi dari teks prosedur. Nah, semoga dengan anak-anak mempelajari teks prosedur ini, anak-anak jadi semakin paham dalam melakukan suatu hal itu harus mengikuti langkah-langkah yang tepat dan benar, sehingga tujuan yang kita capai itu semakin mudah untuk tercapai. Dan semoga anak-anak paham dan menambah wawasan anak-anak sekalian, dan anak-anak juga bisa menambah pemahaman dengan materi-materi yang ada di buku kalian, yang ada di internet, artikel, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di materi berikutnya. Sekian, terima kasih anak-anak, tetap semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan kalian.